Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Sara Amelia dengan NIM 30424077. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dan kewajiban berdakwah. Dakwah secara bahasa merujuk pada dakwah dari da'a yad'u dakwatan, yang artinya sebagai panggilan, ajakan, imbauan, atau bahkan hidangan dalam konteks undangan. Dalam Al-Quran, istilah ini sering bersinonim dengan tabligh atau penyampaian, nasihat, atau tarbiyah, tapi lebih menekankan seruan aktif untuk kebaikan. Dakwah bukan hanya tugas para ulama, tapi kewajiban setiap muslim. Rasulullah SAW berpesan, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki peran dalam menyebarkan kebaikan. Dalam Islam, kewajiban berdakwah dirangkum dalam 4 pilar utama. Yang pertama, tabligh atau penyampaian. Tabligh artinya menyampaikan atau mengkomunikasikan ajaran Islam baik berupa Al-Quran, hadis, maupun syariat lainnya kepada orang lain. Intinya adalah menginfokan dan menyebarkan pesan kebenaran Islam. Tugas pertama dan terberat Nabi Muhammad SAW adalah tabligh. Ketika wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW menerima tugas ini sebagai amanah ilahi yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selama 3 tahun pertama, tabligh dilakukan secara rahasia atau sirriyah. Nabi Muhammad SAW memahami bahwa masyarakat Quraisy maka sangat terikat pada tradisi dan penyembahan berhala, sehingga penyampaian tauhid secara frontal akan memicu konflik besar. Beliau memulai dengan tabligh kepada orang-orang terdekat yang memiliki ikatan emosional kuat, seperti istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan mantan budak beliau Sa'id bin Haritsah. Setelah turunnya perintah, Nabi Muhammad SAW memasuki fase tabligh secara terbuka atau jahriyah. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa. Beliau menggunakan cara yang paling persuasif, menanyakan apakah mereka akan percaya jika beliau mengabarkan adanya pasukan di balik bukit. Ketika mereka menjawab ya, karena beliau dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya, beliau kemudian menyampaikan risalah kerasulan dan seruan untuk meninggalkan berhala. Reaksi kaum Quraisy sangat keras, terutama dari paman beliau, Abu Lahab. Ini menandai dimulainya penentangan, penganiayaan, dan boikot. Namun, Nabi Muhammad SAW terus menjalankan tabligh, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan keindahan bahasa yang menantang para penyair Quraisy. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Seiring dengan penyampaian akidah atau tabligh, Nabi Muhammad SAW segera memulai tugas amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ini bukan hanya tentang akidah, tetapi juga tentang reformasi sosial dan moral. Di Makkah, Nabi Muhammad SAW secara konsisten menentang munkar yang mendarah daging. Seperti beliau mengecam praktik penyembahan lebih dari 360 berhala di sekitar Ka'bah. Beliau secara tegas melarang kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, praktik perbudakan yang kejam, dan perjudian. Pada saat yang sama, beliau mengajarkan ma'ruf atau kebaikan. Salat 5 waktu menjadi tiang agama yang diajarkan sejak di Makkah. Ini adalah ma'ruf pertama yang menjadi pembeda dan penguat spiritual kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kesabaran terutama saat disiksa, kejujuran, belas kasih, dan persaudaraan. Setelah hijrah, tugas amar ma'ruf nahi munkar berevolusi menjadi penegakan hukum. Nabi Muhammad SAW menetapkan secara resmi larangan khamr atau minuman keras dan riba. Larangan ini diimplementasikan secara tegas bahwa seluruh tempat penyimpanan khamr di Madinah dihancurkan dan isinya ditumpahkan ke jalanan. Beliau menerapkan hukuman yang adil bagi pencuri, pezina, dan pelaku kejahatan lainnya yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan moral masyarakat. Yang ketiga, tadlil atau menunjukkan atau mencontohkan. Kewajiban tadlil adalah kunci kesuksesan Nabi Muhammad SAW.
Beliau tidak hanya menyuruh tetapi juga melakukan, menjadikannya uswatun hasanah atau teladan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mengajarkan sholat, beliau bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam hingga kakinya bengkak, menunjukkan keteladanan tertinggi dalam ketaatan. Yang terakhir, takhir atau melakukan perubahan total. Takhir adalah hasil akhir dan paling ambisius dari dakwah Nabi Muhammad SAW, mengubah total sistem dan tatanan masyarakat dari jahiliyah menjadi Islam. Hijrah ke Madinah adalah langkah takhir, strategi terbesar. Nabi Muhammad SAW mengubah permusuhan lama antara suku Aus dan Khosraj menjadi persaudaraan. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin atau pendatang dari Makkah dengan kaum Ansor atau penduduk asli Madinah, memecahkan batas-batas kesukuan dan menggantinya dengan ikatan iman. Melalui takhir ini, Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah padang pasir yang tandus secara moral dan sosial menjadi sebuah peradaban yang berlandaskan tauhid dan keadilan, menjadi fondasi bagi kekhalifahan Islam yang besar di masa mendatang.